Baik saudara-saudari, selamat bertemu kembali pada kesempatan ini. Saya, Pastor John Rufinus Saragih, OFM Kapusin, Pastor Paroki Santo Antonius dari Padua, Hayamuruk, Medan. Pada kesempatan ini, kita akan mencoba kembali untuk berbicara, berdiskusi tentang topik-topik yang kami rasa menarik untuk kita dengarkan dan juga untuk kita saksikan. Maka kepada saudara-saudari sekalian, selamat menyaksikannya dan mendengarkannya. Baik, terima kasih. Kita sampai pada topik yang ketiga, yakni pelindung paroki Hayamuruk Santo Antonius Padua 13 Juni. Saudara-saudari, gereja memperingati Santo Antonius Padua setiap tanggal 13 Juni. Dia pribadi yang sangat dicintai banyak umat. Sebelum masuk biara, Antonius bernama Ferdinand. Ia lahir dari keluarga Katolik yang kaya di Lisabon, Portugal pada tahun 1195. Sebagai keturunan bangsawan di Lisabon, Portugal, ia mengorbankan masa depan yang gemerlapan harta dan kuasa dan memilih menjadi seorang hamba Allah. Sejak masa mudanya ia sangat tertarik pada doa, studi, dan pekerjaan-pekerjaan rohani bagi kepentingan jiwa-jiwa. Ia masuk Ordo Santo Agustinus di Coimbra dan ditabiskan menjadi imam. Setelah beberapa waktu berkarya, terdorong oleh teladan Martin Fransiskan, ia pindah ke Ordo Saudara-saudara Dina Fransiskan. Ia diterima dalam Ordo Fransiskan dan mendapat nama baru Antonius. Sebagai seorang Fransiskan muda, Antonius dikirim ke Afrika, tapi karena kesehatannya yang terus terganggu, ia kemudian kembali ke biara pusat. Di sana, selain kegiatan doa dan belajar, ia dengan senang hati mengerjakan tugas-tugas rumah yang kelihatan tidak berarti. Pada tahun 1221, ia juga mengikuti kapitel di Assisi yang dipimpin langsung oleh Santo Fransiskus sendiri. Pada kesempatan itu, ia diminta untuk berkhotbah. Demi ketaatan yang suci dan segala kerendahan hati, Antonius menerima penugasan itu. Khotbah Antonius pada upacara itu sedemikian menakjubkan dan memikat, dan tentunya mengagetkan mereka yang mengharapkan sebuah tanda petik khotbah yang tidak siap. Semua saudaranya kagum atas khotbahnya yang menarik dan mendalam itu. Sejak itulah Antonius mulai dikenal sebagai seorang ahli ketuhanan dan pujangga yang pandai. Ia diutus untuk berkhotbah kepada umat di Prancis, Italia, dan Sisilia. Dia pemegang rekor kanonisasi tercepat dalam sejarah. Diumumkan menjadi seorang santo pada tahun 1232. Hanya dalam waktu 352 hari setelah kematiannya. Pestanya tanggal 13 Juni, sebuah hari perayaan yang populer dan besar di Lisabon. Santo Antonius adalah santo pelindung Lisabon dan juga pelindung Padova, di mana relikuinya masih tetap ada di sana. Berbagai mujizat yang dihubungkan dengan namanya membuat Antonius terkenal di seluruh dunia. Para penduduk kota Padua mendirikan sebuah basilika yang amat indah untuk mengenangnya. Pada tahun 1263, relikuinya dipindahkan ke sana. Allah memanggil Antonius setiap kali untuk suatu hal yang baru seturut rencananya. Antonius menanggapi panggilan Allah tersebut dengan semangat dan pengorbanan diri yang terus-menerus diperbaharui agar dapat melayani Tuhan secara lebih total. Paus Gregorius yang pernah mendengarkan khotbahnya sangat kagum dan lalu memberinya gelar ahli kitab suci karena khotbah-khotbahnya yang bernafaskan ayat-ayat kitab suci yang mengena dan jitu. Pengajarannya yang penuh semangat cinta kepada Tuhan dan sesama membawa hasil yang luar biasa. Banyak penganut aliran yang sesat bertobat kembali oleh karena khotbah-khotbahnya. Antonius dikenal sebagai seorang kudus besar dalam keberadaannya sebagai seorang pendoa, seorang ahli kitab suci dan teologia. Sebagai pengkhotbah ulung, Antonius juga seorang kontemplatif. Dia juga secara populer dikenal sebagai seorang pembuat mukjizat.
malah banyak umat melihat dia sebagai seorang sakti yang dapat menolong orang mencari barang yang hilang, terutama untuk kembalinya rahmat pengudusan bagi tanda petik anak yang hilang karena dosa. Umat rajin dan ramai berdoa novena, dan doa-doa permohonan yang dipanjatkan dalam novena juga beraneka ragam dan merasa doa novena mereka dikabulkan. Dia adalah saudara Dina yang pertama yang diberi tugas untuk mengajar teologia kepada saudara-saudara Dina yang lain. Pada tahun 1231, Antonius meninggal dunia dalam usia 36 tahun. Sejak wafatnya, banyak orang beriman meminta bantuannya. Mujizat-mujizat yang terjadi oleh pengantaraannya terjadi di mana-mana. Ketika Sri Paus Pius ke-12 meresmikan Antonius yang mendapat gelar sebagai pujangga gereja, ia mengatakan bahwa semua ajaran yang disampaikan Santo Antonius ini berjiwakan Injil suci. Spirit Santo Antonius dari Padua hendaknya menyemangati umat paroki, yakni seluruh anggota gereja, imam dan umatnya, agar dapat menjadi insan yang suka berdoa, bernovena, dan selalu mempunyai semangat pertobatan di dalam hidup. Terima kasih. Demikianlah saudara-saudari, semangat Santo Antonius dari Padua hendaknya menyemangati seluruh umat di paroki ini, baik imam maupun awam, dan kita semua, sebagaimana Antonius sendiri yang juga suka berdoa, suka bernovena, dan juga suka memperbaharui diri atau mempunyai semangat pertobatan. Semoga kita semua umat paroki ini utamanya disemangati oleh Spirit Santo Antonius dari Padua. Sekian dan terima kasih.